dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Astri FM di Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Untuk hari ini Aspirasi Sukawati akan membahas tema mengenai mekanisme pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan serentak 2024 bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sragen. Dan spesial hadir bersama kita untuk hari ini mitra muda dan saudara pendengar, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, Ibu Sri Wiharini SP. Untuk Anda, mitra muda dan pendengar, bisa menyimak live talk show aspirasi kita untuk edisi hari ini, Jumat 3 Mei 2024, melalui live streaming kami di www.lpplbuanaasrisragen.com dan juga live IG kami @lpplbuanaasrisragen. Baik, selamat sore Bu Sri Wiharini SP. Rara panggilnya Bu Rini. Bu Rini aja, selamat sore Mbak Rara. Mungkin bisa disapa dulu untuk Mitra Buana. Mitra Buana selamat sore, sehat bahagia selalu untuk semuanya. Sehat bahagia juga buat Mbak Rara. Aduh, terima kasih Bu. Tema kita untuk hari ini mekanisme pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan serentak 2024. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu mengenai tugas-tugas dari Panwaslu Kecamatan ini, atau nanti kita bahas juga nih rekrutmen seperti apa, mekanisme seperti apa gitu untuk hari ini. Tapi sebelumnya monggo deh kita untuk di awal acara mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa ini tema kita untuk hari ini nanti. Oke, terima kasih Mbak Rara dan Mitra Buana semuanya. Untuk pembentukan panitia pengawas pemilu ini, ke belakangnya kita akan sebutnya panitia pengawas pemilu itu sebagai Panwaslu gitu ya, Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024. Sebelumnya diluruskan dulu, kita beda dengan pemilu gitu Mbak. Jadi kalau yang kemarin pengawasan kemarin namanya Pemilu 2024. Kalau yang pemilihan kepala daerah ini disebutnya Pemilihan 2024. Jadi agak beda sedikit untuk membedakan tahapannya. Kita mengacu juga pada aturan yang berbeda. Kalau yang kemarin kita dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dengan juknis yang berbeda, kita undang-undangnya masih sama Mbak Rara, tapi kita pakainya di keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor 4224, itu juknisnya yang kita gunakan. Nah, Panwaslu Kecamatan ini dibentuk oleh kami Bawaslu Kabupaten Sragen memenuhi amanah undang-undang yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilihan Mbak Rara di tingkat kecamatan, atau kalau di luar Jawa mungkin sebutannya beda ya, ada yang distrik seperti itu. Kemudian tugas-tugas pengawasan di tingkat kecamatan ini harus dilaporkan, harus kalau ada temuan harus disampaikan seperti itu. Maka ini tujuan dibentuknya Panwaslu Kecamatan. Keanggotaannya Panwaslu di Pemilu 2024 serentak kemarin dengan pemilihan 2024 itu sama, satu kecamatan 3 orang. Dan bagi kita para perempuan nih Mbak Rara, ini kita selalu mendapat keistimewaan nih. Jadi untuk kuota perempuan tetap mengutamakan 30% gitu ya. Jadi kita diberikan kelebihan itu untuk para perempuan, untuk diberikan keistimewaan 30% seperti itu. Kemudian ketugasannya Mbak Rara, untuk kita bentuk orang-orang hebat di tingkat kecamatan ini karena mereka mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan, kemudian mengawasi juga logistik penyerahan kotak suara yang kemarin jadi ramai itu kan, nanti kita akan awali lagi nih. Tapi kalau kemarin tingkat nasional begitu kan, pemilu serentak, kalau nanti di sini agak lebih kecil di pilkada seperti itu. Tapi istilah kita di pemilihan. Kemudian juga menyampaikan dugaan penyalahgunaan wewenang, kemudian netralitas dan macam-macam yang kita awasi, sama halnya seperti di pemilu serentak kemarin. Itu sementara informasi yang kita sampaikan, Mbak Rara. Jadi untuk masing-masing kecamatan 3 orang. 3 orang. Berarti kalau di Sragen berarti 3 kali 20 ya Bu? 3 kali 20 dibutuhkan kecamatan. Iya, ya? betul. Dan 30% adalah perempuan. Diutamakan, memperhatikan. Jadi artinya tidak bisa dipaksakan juga setelah nanti ditunggu pendaftaran. Ternyata nggak ada daftar. Ada daftar, itu nggak mungkin dipaksakan juga. Tapi iya. kalaupun ada pendaftar dan itu mumpuni, ya diutamakan 30%. Seperti itu Mbak. Gitu ya. Nah, ini
beda antara pemilu 2024 sama pemilihan 2024. Ini sebenarnya secara mendasar apa sih Bu yang membedakan ini? Kalau pemilu 2024 itu kan pemilu serentak, itu kan pileg pilpres itu istilah awamnya ya. Jadi pemilihan calon presiden, wakil presiden yang sudah ditetapkan kemarin, kemudian legislatif agen untuk legislatif tingkat 2 kan sudah ditetapkan kemarin tanggal 2 oleh KPU. Tetapi kalau pemilihan 2024 sahabat semuanya ini lebih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati atau wali kota seperti itu. Jadi kalau dulu istilahnya mungkin pilkada lebih familiarnya seperti itu. Jadi untuk pemilihan 2024 jadi pilkadanya begitu ya. Nah ini kalau yang pemilu itu secara nasional begitu. Oh ini gampangnya gitu. Jadi biar pendengar sekarang juga bisa memahami gitu maksudnya apa gitu ya. Oh ternyata bedanya itu nih mitra buat pendengar ya. Nah ini kalau untuk rekrutmennya sendiri Bu, ini sudah dilaksanakan apa belum Bu untuk Panwascam ini? Rekrutmen kita agak beda juga nih Mbak Rara. Gitu? Jadi pasti sahabat yang ada di luar, para pendengar semuanya, kalau melihat atau mengikuti memantau IG atau website kita, ini kok pengumumannya bolak-balik ya gitu, karena memang dari pedoman yang kita dapatkan untuk pemilihan 2024 ini ada 2 proses gitu. Ada 2 proses, artinya kita yang pertama existing itu ditujukan bagi kawan-kawan mantan Panwas, artinya yang kemarin sudah jadi Panwas di pemilihan serentak kan udah selesai nih April, mereka selesai di April. Hanya ditujukan bagi mereka, itu tahap 1. Kemudian mereka melalui seleksi, namanya evaluasi. Evaluasi ada 2 macam Mbak Rara, mereka kita evaluasi oleh kita itu ada melalui evaluasi kinerja oleh atasan langsung, artinya para existing ini, para panwascam yang kemarin bertugas itu kita evaluasi kinerjanya oleh atasan langsung, artinya oleh Bawaslu, karena kecamatan atasannya Bawaslu. Kemudian yang kedua mereka juga melalui portofolio, dan itu sudah kita laksanakan kemarin di tahap 1, kalau boleh di tahap 1 seperti itu pinjam istilah itu, dan sudah kami umumkan kemarin di tanggal 2. Oh sudah. Jadi satu proses existing sudah. 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin sudah kita umumkan. Artinya existing ini tidak bisa diikuti oleh orang luar. Karena syaratnya harus para panwascam yang kemarin menjabat. Seperti itu. Nah, yang kedua ini baru kita buka nih, baru hari ini nih Mbak Rara. Hari ini kita buka pengumuman, sahabat semuanya bisa cek juga di IG-nya Bawaslu, di kita atau website kita pasti ada di situ, sudah kita buka pengumuman nih untuk yang baru. Nah, pendaftar baru ini ditujukan kalau kemarin existing itu ada yang tidak lulus evaluasi kinerja, gitu. Jadi ada yang tidak mendaftar, memang tidak melanjutkan daftar, tapi ada juga yang tidak lolos, seperti itu. Nah, hari ini kita buka yang baru. Jadi ada dua kali rekrutmen betul, gitu ya. Untuk yang pernah memiliki pengalaman sebelumnya sama yang sekarang, yang kedua ini adalah yang benar-benar baru gitu ya. Nah, ini apa namanya, kalau begitu tidak seluruh kuota tadi akan diambil dari yang baru juga atau pengalaman juga, berarti ini akan balance dua-duanya seimbang begitu ya, mengisi sekali. Begitu ya, jadi, yang lama dengan yang baru ini. Iya betul sekali Mbak Rara. Jadi kemarin yang kita umumkan itu dari 60 panwascam sahabat semuanya yang tidak mendaftar kembali ada 9 orang untuk Kabupaten Sragen. Jadi ada 9 orang, macam-macam alasannya begitu kan, memang tidak mendaftar kembali. Kemudian setelah dilakukan evaluasi dua kali evaluasi itu, maka ada 9 kawan kita yang tidak lolos atau TMS istilah kami, tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi yang kita tetapkan adalah yang memenuhi syarat saja, Mbak Rara. Dan 9 yang tidak lolos ini artinya menambah 9 yang kemarin tidak daftar. Artinya pembukaan kita hari ini, per hari ini itu ada 18 orang. Jadi yang kita butuhkan masih 18 orang untuk kita rekrut dari pendaftar baru. Gitu. Jadi yang kemarin tidak mendaftar lagi 9 orang, sementara yang tidak memenuhi syarat TMS tadi 9 orang juga. Jadi 18
18 orang 18, untuk iya. yang rekrutmen baru. Iya. Gitu ya. Ini berarti tidak di seluruh kecamatan akan dibuka berarti Bu? Tidak, ya. Oh, Gitu. gitu Jadi ya. tepat sekali Mara, kita hanya membuka di 14 kecamatan, ini sahabat semuanya Mara ya. Jadi ada di kecamatan, boleh disebut ya, ada di kecamatan Sragen itu 2 orang, Karangmalang 3 orang, kemudian Kerampal ada 2 orang, Sambirejo 1 orang, Sambung Macan 1 orang, di kecamatan Jenar 1 orang, Sukodono 1 orang, Panung 1 orang, Lupo 1 orang, Kalijambe 1 orang, Gemolong 1 orang, Miri 1 orang, Masaran 1 orang, dan Sidoarjo 1 orang. Jadi kita melengkapi dari yang kemarin sudah ada 42 orang. Gitu. Gitu. Ya. Ini mulainya kapan nih pembukaan nih rekrutmen? Pembukaan kita penerimaan berkas mulai tanggal 5 hari Minggu. Jadi kita nggak ada libur ya, kalender. Bawaslu nggak ada libur. Tanggalnya hitung semua Bu? Iya, itu semua gitu Mbak. Jadi tenang, kalau mau main ada tuh. Jadi kita ada di tanggal 5 itu sudah kita terima berkas sampai tanggal 7 Mbak. Tanggal 7, kemudian timeline nanti akan mengikuti ke belakang. Dan nanti yang akan ditetapkan oleh Bawaslu untuk lolos administrasi itu 2 kali kebutuhan dulu. Jadi kalau tadi 18 ya, 18 maka nanti yang ditetapkan lolos administrasi harus 2 kalinya. Seperti itu, jadi 36 gitu. Nanti yang masuk seleksi berikutnya itu adalah 36. Gitu. Jadi untuk memenuhi kuotanya dulu, Iya. jadi dilebihkan. Iya betul. Jadi sekalian menjawab ini yang kemarin kayaknya agak sedikit ini ya, yang merasa tidak puas mungkin ya. Tahu aja barangnya. Ini Iya. salah satu apa namanya media informasi juga, di mana nanti bisa diberikan pencerahan begitu oleh Bu Rini. Ternyata seperti itu gitu mekanismenya. Dan ini memang sudah ada dasarnya juga untuk melaksanakan itu gitu ya. Jadi bukan berarti dari Bawaslu Sragen yang memang akan membuka sendiri atau merekrut sendiri orang-orangnya sendiri, bukan seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kita melalui amanah Undang-Undang 7 2017 kita diturunkan di keputusan tadi sudah sampaikan ya nomor 4224 itu keputusan Bawaslu Republik Indonesia terkait panduan kita merekrut Panwas. Jadi kenapa harus ada orang lama, harus ada orang baru, itu memang sudah ditetapkan seperti itu. Itu Nah, iya, berarti tidak semua kecamatan di Trabulan Negara ini dibuka untuk rekrutmen Panwascam yang baru. Iya, hanya saya minta ya Bu. Iya. Untuk ini Kurang satu poinnya. Karena di Kecamatan Sragen, Karangmalang, Rampal, Sambirejo, Sambung Macan, Jenar, Sukodono, Tanon, Lupu, Kalijambe, Gemolong, Miri, Masaran, dan Sidoarjo. Jadi untuk Anda mitra Buana dan saudara pendengar silakan yang berminat tentu bisa untuk mengikuti rekrutmennya begitu ya. Dan sebenarnya ini masih terbuka lebar juga untuk Anda mitra Buana pendengar, khususnya ada di 14 kecamatan tadi gitu ya, yang sebelumnya karena sudah terisi kuotanya jadi tidak dibuka kembali gitu ya Bu ya. Dan itu nanti silakan ya. Ini jadi pengen tahu juga nih bahwa ini sudah ada kecamatannya yang tadi ada alokasinya berapa semuanya. Jadi pengen tahu bagaimanakah syarat-syaratnya apa saja begitu. Caranya mendaftar seperti apa. Ingin tahu lagi nih. Tapi nanti kayaknya. Kita jeda dulu sebentar ya. Terima kasih Bu Rini. Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya untuk Aspirasi Sukawati hari ini. Baik mitra Buana saudara pendengar yang saya bergeser, kami akan kembali untuk Anda saat lagi tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati. Anda masih bersama kami di 94,7 Buana FM Radio di Kabupaten Sragen untuk Aspirasi Sukawati bersama Bawaslu Kabupaten Sragen. Kita bahas mengenai mekanisme pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan serentak 2024. Jangan lupa mitra Buana pendengar Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaaslisragen.com dan lewat IG kami @lpplbuanaaslisragen. Baik Bu Rini, kita lanjutkan kembali bahasan untuk hari ini ya. Tadi sudah dijelaskan berapa kuota yang dibutuhkan, kecamatan mana saja yang dibuka untuk rekrutmennya di Panwascam untuk yang kan takut salah nanti pemilihan pemilihan 2024 ini. Nah ini syarat-syaratnya apa saja sih Bu sebenarnya? Oke, kita lanjut Magara. Jadi agak berbeda dengan existing. Kalau existing itu syaratnya ya harus jadi Panwas dulu gitu aja. Kemudian dokumennya juga sangat minimum gitu kan, hanya surat sehat
Tapi kalau yang baru kita memang harus menyaring dari awal. Itu sahabat semuanya bisa menyimak atau memantau di sosmednya kita, tapi boleh saya spill di sini sedikit aja karena panjang. Yang jelas WNI, warga Sragen, jadi bukan tidak harus KTP kecamatan sih, gitu. Jadi warga Sragen, kemudian ditunjukkan dengan KTP, kemudian berintegritas jelas karena kita mengawal pemilihan dalam hal ini berintegritas, jujur seperti itu. Kemudian mampu secara jasmani rohani sahabat semuanya, dan ini ditunjukkan dengan surat sehat gitu. Kalau bedanya dengan existing kemarin di pedoman itu, kalau di existing jelas ditunjukkan harus surat sehat itu ada gula darah, ada kolesterol seperti itu kan. Tapi kalau yang sekarang di baru itu cukup surat sehat saja, dan itu diperoleh dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, nggak boleh di klinik-klinik swasta gitu, nggak boleh ya, dikembalikan tuh. Kemudian pendidikan paling rendah itu SMA, SLTA, kemudian usia paling rendah 21 tahun. Itu yang pokok-pokoknya, selebihnya nanti foto dan seterusnya boleh disimak tuh di pengumuman yang sudah kita edar. Dan yang paling penting juga tidak terikat pernikahan perkawinan sesama penyelenggara. Jadi kalau nggak boleh ya. Asalnya sudah apa namanya PPK misalnya atau KPU Bawaslu, makanya nggak boleh. Harus salah satu saja. Itu syarat-syarat yang pokok, nanti lebih panjangnya sudah kita sampaikan di publikasi. Oh gitu ya. Di mana Bu untuk melihatnya? Ada di IG-nya Bawaslu, kemudian ada di website-nya juga www.bawaslu.go.id. Itu selalu kita update di situ tuh Pak. Gitu ya, jadi bisa dilihat. Saya boleh tuh. Oh gitu. Itu kalau yang sudah kena sambur ini. Ya. Syarat-syaratnya tadi ya Bu ya. Dan kalau untuk cara pendaftarannya nanti aplikasinya mau dimasukkan kemana nanti? Sementara ini masih banyak yang manual datang ke kantor, dan kita layani. Kantornya masih sama di rumah di belakang sehat ya, masih di situ. Tapi kalau yang jauh misalnya mau di pos juga boleh, lewat pos email juga boleh. Tetapi diingat batas waktu kami terima capnya adalah di tanggal 7. Jadi kalau kita sarankan sih, kan kita terakhir tidak jauh-jauh amat dari kantor Bawaslu, ya datang aja sebaiknya. Tapi tidak menolak karena panduan mengatakan boleh, silakan online boleh, pos boleh, seperti itu. Dengan semua berkas dirangkap 3 sahabat semuanya. Jadi dirangkap 3, dikirim atau diantar ke kantor Bawaslu. Gitu ya. Tanggal 5 sampai tanggal 7 kita tekankan lagi nih Mbak Tata. Jadi jangan sampai nanti dokumen udah siap nih lupa kan nggak kekirim. Gitu. Tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Ini nanti bisa segera dipersiapkan kalau berminat. Supaya nanti bisa segera dikirimkan. Datang saja biar bisa langsung ketemu sama Bu Rini. Iya. Nah, nanti untuk tes yang akan dilalui teman-teman Panwascam apa aja nih? Iya. Jadi boleh kita sampaikan timeline sekalian Mbak. Ya, boleh. Jadi kalau tanggal 3-4 ini kita lagi istilahnya woro-woro ya. Ini sosialisasi kan. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 7 penerimaan berkas, dan langsung verifikasi tuh untuk kita staf-staf cantik cakep loh datang ya. Daftar ya. Itu sudah siap menerima dan memverifikasi dokumen sahabat semuanya. Kemudian pengumuman perpanjangan apabila tim kita masih kekurangan kuota 2 kali tadi ya di awal ya Mbak Rana. Kan kita harus memenuhi berarti berapa? 36 minimal itu. Kalau belum memenuhi akan kita perpanjang 1 hari sahabat semuanya di tanggal 8 gitu. Kemudian penerimaan penelitian ini nanti kita sambung 9 sampai 11. Ini yang harus dicermati. Kemudian pengumuman berkas yang lolos administrasi tanggal 12. Kemudian tes tertulis ini karena panduan belum ada di kita nih sahabat semuanya, jadi bisa jadi CAT modelnya. Bisa jadi kalau yang sudah CAT. Tapi ini hanya saya aja nih ya, jangan dipegang dia katanya CAT ternyata bukan misalnya. Tapi biasanya itu CAT. Itu tes tertulisnya untuk yang baru itu tanggal 13-14. Oh, 13-14. Jadi dipersiapkan yang mau jagung mau apa tanggal 13-14 ya. 13-14 nih tes CAT dengan Bawaslu nih. Izin dulu ya. Kemudian nanti akan ada lanjutannya, akan diumumkan hasilnya itu untuk pengumuman tertulis
kemudian wawancara dilaksanakan 18 sampai 20. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu. Jadi ada yang kalau yang lama nggak pakai Mbak. Gitu. Jadi kalau yang lama itu begitu buat portofolio online disampaikan, kemudian mereka melalui evaluasi udah ada wawancara, ada evaluasi langsung dengan kita. Tapi kalau yang baru ya sama seperti tahapan sebelumnya, jadi pakai tes tertulis diumumkan masuk ke wawancara seperti itu. Baru nanti diumumkan terpilihnya itu baru nih. Jadi yang tadi awal ini nunggu nih. Jadi yang kemarin existing itu sekarang nunggu dulu tahapan sekarang, karena nanti pengumumannya baru tanggal 23. Oh, bareng-bareng. Jadi yang 42 kemarin yang sudah diumumkan ditambah 18 nanti terpilih akan diumumkan di tanggal 23. Itu Mbak. Berarti yang existing lagi deg-degan gitu ya, harap cemas gitu. Udah dong. Udah ada ininya. Oh, sambil menunggu itu ya. Iya. Oh, Jadi mereka sudah iya. duduk kanan, menunggu pelantikan, gitu. Menunggu diumumkan. Karena kenapa menunggu diumumkan belum tentu pelantikan, karena masih ada masa tanggapan masyarakat. Oh. Misalnya nih Mbak Rara kenal nih Iya, si iya. Mas Ganteng itu ternyata dia bukan partai A loh. Lolos misalnya, kami masih nunggu padahal itu sudah ya. kita cek kan, ternyata ada di tanggapan masyarakat masuk, ya kita proses dulu. Seperti itu, dan proses tanggapan masyarakat yang existing ini kita tunggu sampai tanggal 17. Jadi kalau ada yang mau menanggapi, sahabat semuanya, warga masyarakat yang tahu misalnya pengumuman kita si A, si B itu ternyata aktivis partai atau pengurus partai, dan mudah-mudahan tidak karena kami sudah screening juga kan gitu, itu boleh menyampaikan sampai tanggal 17 Mei. Gitu ya. Jadi masa tunggunya dipakai itu, nanti serentak diumumkannya terpilih menjelang pelantikan. Oh, bareng-bareng sama Bareng. itu. Oh, ini berarti nanti misalkan ada yang masuk dari yang existing lama itu gitu, ada tanggapan dari masyarakat dan ternyata memang akhirnya mereka tidak diterima gitu, berarti diambilkan dari yang 36 ini ya Bu nanti ya? Yang gitu, oh enggak, bukan. Jadi enggak, Bi? iya, bagus sekali Mbak Rara. Ada perubahan ya. Nah, itu seperti apa kita nanti? ada dua rumah nih. Ada rumah existing dan ada rumah baru di sahabat semuanya. Jadi yang rumah lama ini kalaupun ada penggantian nanti diambilkan dari mereka punya cadangan. Oh gitu. Jadi kan direkrut zaman pemilu nih, pemilu 2024 kan mereka punya cadangan. Jadi kalaupun ada yang harus diganti itu ada dua macam juga. Diganti sebelum pelantikan itu namanya penggantian terpilih. Nanti kalau penggantian yang lolos MS, nanti kalau sudah dilantik namanya PAW. Jadi tapi ini nggak boleh nyebrang pagar nih. Oh gitu. Iya, jadi cadangannya harus cadangan yang dari existing. Dan nanti kalau yang sekarang, yang baru ini misalnya sudah dinyatakan lolos nih, mau kan tanggal 21 udah tahu dekatnya, kemudian tanggal 22 nikah tuh diajak suami misalnya gitu kan, dia harus keluar, maka kami harus ambilkan juga dari jalurnya. Oh gitu ya, berarti nggak bisa diambilkan dari yang baru, dari yang existing. Harus rumah sendiri-sendiri. Oh gitu, gitu ya. Baru tahu nih, mungkin ini juga jadi pencerahan juga untuk semua ini nih masyarakat Sragen nih, kalau dikirain bisa diambil dari yang baru untuk menutup yang ini tadi. Bahkan yang tidak lolos 9 tadi kan ada yang nggak lolos 9 itu juga nggak boleh daftar lagi. Karena gitu. kan sudah istilahnya kan nggak lolos evaluasi ya. Sudah ini dikeluarkan dari list kita. Ini beliau bersembilan ini nggak boleh lagi nih daftar di pendaftar baru nggak boleh. Jadi memang sudah stop. Gitu ya. Itu biasanya mendaftar lagi nanti kalau ada lagi. Periode lagi. Iya. Berarti ini nggak bisa ya berarti ya? Oh gitu ya. Karena kan kita sudah dalam satu kesatuan evaluasi. Betul. Kalau sudah nggak lolos di evaluasi, masa diterima di sini nggak lolos? Iya. Oh gitu ya. Siapa tuh yang kemarin belajar lagi Bu? Gitu ya. Iya. Dari tunggu periode 2029. Belajarnya 5 tahun lagi. Sampai 5 tahun ke depan belajarnya. Gitu. Iya. Nah, ini jadi mulainya tanggal 5 sampai tanggal 7 nanti untuk penerimaan berkas-berkas itunya ya, untuk apa namanya teman-teman yang ada di kelompok atau rumah baru gitu ya, yang rumah existing sudah. Ini berarti lagi pada ini juga nih berarti ya teman-teman yang di existing sudah mulai agak longgar pikirannya. Tinggal menunggu kan. Tinggal menunggu saja gitu ya. Tapi menunggunya semoga kali ini menyimak kita hari ini Bu ya. Di Buana Asri ini. Yakin menyimak deh. Karena kan pada ngefans tuh. Begitu. Baik, kita masih di tema kita untuk hari ini, mekanisme pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan serentak 2024. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kemarin tuh sebenarnya yang teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain yang pengen tahu tuh informasi apa saja selain yang tadi ya sudah ada. Ini bagaimana sih kok
seperti ini gitu kan, ada yang kurang berkenan juga begitu, banyak sekali yang menanyakan tentang Panwaslu kecamatan ini seperti apa sebenarnya? Mereka pengen tahunya apa saja sih gitu. Jadi karena sistem baru, kemudian aturan baru itu pasti banyak yang boleh jadi nggak terima karena nggak paham, atau memang lo kok kayak gini. Nah, gitu. Jadi masyarakat kita itu kadang susah move on ya. Kan dulu gini gitu kan, sering ya. Loh, tahun lalu nggak kayak gitu loh, sekarang guru ini kok kayak gitu, kayak gitu. Padahal bukan guru ininya gitu. Tapi karena memang panduan pembentukannya seperti itu gitu. Jadi dikiranya barangkali di mind kita itu kan namanya pembentukan ya daftar, kan gitu Mbak. Jadi ternyata panduan yang keluar harus dipisah jadi 2. Itu yang menjadi banyak pertanyaan di kawan-kawan kita maupun masyarakat luar. HP itu bunyi terus tuh, Bu mau daftar ya karena masih existing, Anda nggak boleh dulu, mohon maaf kan gitu. Itu kalau dari existing ya heran, kok ini, kok nggak langsung ditetapkan aja gitu, misalnya gitu ya pemikirannya. Tapi orang luar juga bilang, kok orang lama, orang barunya kapan? Nah, gitu. ini Maka ya. ini bagus sekali nih kita Mbak dari di sini nih. Jadi beliau-beliau yang kemarin penasaran sekarang insya Allah sudah mudah-mudahan menyimak, dan sudah paham lah. Oh ternyata memang ada 2 mekanisme yang terpisah tapi satu kesatuan gitu. Jadi memang ini baru, belum pernah gitu Mbak Rara. Jadi kalau dulu existing ya langsung ditetapkan gitu kan. Kalau yang sekarang nggak mesti, kan harus melalui serangkaian seleksi kemarin itu. Jadi kemarin itu seleksinya panjang juga loh Mbak Rara. Jadi kemarin itu ada portofolio itu mereka menyusun dengan panduan kita, mereka menyusun panjang gitu kan melalui online. Kemudian kita terima melalui online. Setelah itu mereka harus melengkapi itu Mbak Rara. Jadi para existing ini melengkapi apa yang mereka beliau tulis itu dengan berkas-berkas yang membuktikan bahwa yang Anda tulis itu benar. Seperti itu satu. Kemudian yang kedua melalui evaluasi kinerja. Ini benar-benar di tahap per tahap itu ada tahapan pemilu itu ada itu, dan disampaikan secara online. Kemarin kita laksanakan di SMK 2. Di SMK 2 kita laksanakan tanggal 28. Kemarin sudah dalam 1 hari kita selesaikan di sana gitu, dan baru tanggal 2 kemarin kita umumkan. Jadi serangkaiannya memang beda. Nah ini gitu, mungkin jadi ini juga ya pemahaman baru juga untuk semuanya gitu ya. Dan mungkin dari Bawaslu sendiri juga ingin mendapatkan orang-orang yang benar-benar terpilih begitu ya. Tidak hanya mungkin sekedar yang kemarin sudah ayo masuk lagi, atau tanpa melihat tadi sebelum di ini lagi gitu ya. Jadi kalau kita dibilang baik, pasti semua baik karena kemarin sudah bertugas 1 periode. Kita apresiasi, terima kasih sekali untuk kawan-kawan existing gitu Panwascam. Tetapi karena namanya mekanisme evaluasi pasti ada yang dinilai kan gitu. Jadi ya penilaian itulah yang mendasari kita untuk diumumkan pada tanggal 2 gitu, yang akhirnya kami harus merelakan 9 kawan kita tidak bisa bergabung lagi. Itu artinya merelakan itu dalam artian penilaiannya menjadi TMS. Istilah kita TMS dan TMS ya. Oh, TMS dan bukan lulus, MS. tidak lulus. Beda lagi. Iya. Nanti kalau yang baru lulus tidak lulus loh ya. Oh gitu. Oh gitu, karena beda rumah juga ya. Gitu. TMS itu tidak memenuhi syarat untuk antrikan untuk dipilih ditetapkan. Kan ini masih ngantri nih. Iya. Itu bahasa saya lagi ya. Mengantri lagi gitu. Tapi yang MS itu Anda berhak duduk tenang untuk nanti tanggal 23 gitu ya. Jadi buat teman-teman existing terus meningkatkan pengetahuannya juga nih, biar nanti tetap bisa ini terus ya, bersama terus dengan Bawaslu di Kabupaten Sragen begitu teman-teman Panwascamnya. Nah, jadi tidak terus ketika mereka sudah memiliki pengalaman, mereka tidak lagi dites lagi kinerjanya seperti apa gitu ya. Jadi kita juga pengen dapat yang baru, yang lebih fresh juga untuk teman-teman di rumah yang kedua gitu ya. Betul sekali Mbak Rara, seperti itu. Nah, ini kemarin pengalamannya luar biasa nih teman-teman Bawaslu pastinya. Luar biasa. Iya, pengalaman. Karena kalau Bawaslu ini sekilas info aja deh kita. Bawaslu itu jamnya
jam 23.59 dan 00. Apa itu? 23? Jamnya itu. Oh gitu. 23.59. Oh gitu ya, karena menunggu tadi. Iya, jadi kalau pengumuman itu jam 23.59 tutup. Kita serius, kita di kantor kita nunggu jam 23.59 dengan teman-teman sekretariat. Jadi kita kalau tutupnya jam segitu kita tunggu. Jadi nanti boleh kawan-kawan Bu Nasri nih main nih bawa rujak ya ke Bawaslu gitu. Malam-malam rujakan, Bu. Itu kan jam 23.59 kita stay gitu. Artinya kita close, benar-benar close gitu, jam-jam segitu. Nanti pengumuman jam 00.01 gitu ya, di absen bener jam 00.01 gitu. Jadi insya Allah kita menampilkan integritas terbaik lah untuk Bu Miskowati juga. Waduh, luar gitu. biasa. Pokoknya untuk teman-teman Bawaslu keren deh ya, sampai malam begitu ya. Di kantor juga, Ibu? Di kantor juga? Iya. Jangan bisik-bisik, kencengin aja. Oh gitu ya, di kantor. Kita di kantor loh. Aduh, ini. Wah, ini Tadi tak undang rujaan malam-malam. biar tambah Sampai malang ya. tanggal 7 Iya. Sampai tanggal 7 nanti ya, nunggu ya gitu ya. Nah, itu tadi ternyata apa namanya memang harus dipersiapkan benar-benar nanti ya untuk teman-teman Panwascam ini. Nah, setelah untuk Panwascam ada lagi rekrutmen yang lain. Jadi sebenarnya kita dengan tetangga kita, tanda kutip tetangga, saudara kita di KPU kan sama, beliau juga lagi ad hoc gitu. Jadi kita sama, tetapi bedanya kalau kami selesaikan dulu di Bawaslu itu diselesaikan dulu, nanti pelantikan kita lantik dulu nih Panwasnya tanggal berapa ya? Pelantikan tanggal 24 25 itu ya, kurang lebih nanti kita ambil yang 24 atau 25 kita lihat situasinya, tapi nggak boleh keluar dari itu. Tapi kalau pelantikan bukan 23.59 ya Mbak Rana? 23. Pelantikan jam kapan aja deh. Jangan malam-malam ya. Iya kan? Jadi tanggal 24 25 kita pelantikan, baru berikutnya nanti akan kita lanjutkan di PKD. Gitu. Jadi pengawas desa. Iya. Kalau di ad hoc kita itu malah kita infokan juga, jadi Bawaslu di bawahnya ada ad hoc, sahabat semuanya itu ada Panwaslu Cam, panitia pengawas pemilu kecamatan, ini tingkat kecamatan 3 orang nih. Tadi. Kemudian di tingkat desa setelah ini nanti akan ada rekrutmen lagi tingkat desa. Di Kabupaten Sragen kita membutuhkan 208. 208. Infonya nanti lagi aja ya. Iya, nanti ditunggu lagi Bu ya. Tutup ya. Enggak 208. Iya, Jadi siap-siap untuk 208 kelurahan desa. Gitu. Ada 208 yang akan dibuka nanti setelah pelantikan. Jadi pastinya setelah Mei itu dimungkinkan itu, dan ini menjadi ad hoc-nya di tingkat desa dan kelurahan. Gitu. Nanti setelah itu ada lagi di bawahnya panitia pengawas TPS. Itu ada 3.400 sekian, lupa saya. Iya. 3.000. Sesuai dengan TPS. Iya, sejumlah TPS seperti itu. Gitu jadi kita ya. berjenjang. Nah, nanti juga jadi ini juga nih, Rara pengen tahu. Tapi besok kita kesini lagi, kita bahas lagi ya Bu ya. Oke. Untuk ini, apakah nanti juga ada 2 rumah lagi atau seperti apa? Kita lihat nanti. Nah, itu nanti kan. Nggak boleh dibilang. Enggak, belum ini belum soalnya. Oke. Pasti kita akan infokan terus, makanya panteng, kalau istilah kita pantau-panteng di media sosial kita gitu kan, termasuk tadi ya status tadi ya. Iya betul. Nanti kayaknya harus ini juga di-share ke mitra Buana semua nih nanti. Oh boleh. Apa namanya medianya dari Bawaslu tadi Bu ya. Oke, siap. Duh, Bu, kita sudah hampir ke akhir kebersamaan, tapi nanti kita jeda dulu, kita akan siapkan dulu nanti closing statement, dan juga mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau mendaftar baru ini nanti seperti apa ya. Nanti ya Bu ya. Baik mitra Buana dan saudara-saudara, jangan sampai bergeser, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, mitra Buana pendengar Aspirasi Sukawati bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sragen mengenai mekanisme pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan serentak 2024. Tadi kita sudah bahas bersama dengan Ibu Rini dari Bawaslu bagaimanakah proses mekanisme pembentukannya gitu ya, proses rekrutmennya yang ternyata memang beda rumah juga gitu ya, dan masyarakat semoga sudah mulai paham dengan pencerahan untuk hari ini ya, dan bisa nanti yang mau berjuang lagi di tanggal 5 sampai tanggal 7 ada pesan-pesan nggak sih Bu untuk teman-teman yang mau mendaftar ini? Kita sampaikan kepada seluruh warga Sukawati gitu ya. Kita menunggu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kami bilangnya Bawaslu memanggil, Mbak. Bawaslu memanggil seluruh generasi muda yang usia minimal 21, berintegritas, loyal, kita mau membangun Sukawati lebih baik karena ini pilkada.
ini pemilihan bupati wakil bupati, maka yang punya integritas, punya waktu, karena ini harus penuh waktu, silahkan bergabung. Kami tunggu tanggal 5 sampai 7 untuk mengirimkan berkas kepada kita, jangan sampai terlambat karena sedikit yang kita lakukan banyak manfaatnya. Jadi Panwas itu mengawasi berintegritas seluruh tahapan, memastikan suara kepada yang berhak itu ada di tingkat mulai kecamatan ke bawah, itu sangat luar biasa. Jadi kami tunggu untuk semuanya yang sudah memenuhi syarat tanggal 5 sampai tanggal 7 jangan sampai terlewat. Gitu ya. Nah itu buat teman-teman yang nanti berminat silahkan sekali lagi mungkin Rara bisa mengulang nih untuk nanti Mitra Buana dan pendengar ada 14 kecamatan yang nanti akan dibuka, di antaranya adalah Kecamatan Sragen sebanyak 2 orang, kemudian Kecamatan Karangmalang 3 orang, Kecamatan Ngerampal 2 orang, dan ada juga Kecamatan Sambirejo, Sambung Macan, Jenar, Sukodono, Tanon, Plupuh, Kalijambe, Gemolong, Miri, Masaran, dan Sidoarjo. Ini masing-masing 1 orang. Silakan nanti yang mau berminat, mau bergabung bersama dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Sragen di kecamatan ya Bu ya. Nanti bisa ditunggu tanggal 5 sampai tanggal 7, jangan lupa. Jadi sampai tanggal 7 nanti Bu Rini akan bikin rujak di kantor. Oke. Siap ya. Aduh, Bu Rini, tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir mungkin akan mohonkan closing statement untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen, Bu. Monggo silahkan. Untuk saudara kita seluruh warga Kabupaten Sragen, kita bangun komitmen bersama-sama untuk mewujudkan pemilihan yang berkeadilan, yang jujur, yang damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada diskriminasi. Insya Allah Bawaslu bersama Panwascam yang siap direkrut, kita akan mengawal untuk Sukawati yang lebih baik. Nah, aduh, terima kasih teman-teman Bawaslu, tetap sehat, tetap semangat, pokoknya sukses. Sukses karena sampai malam juga ya sampai di kantor. Malam, siap 24 jam kita nunggu Mbak Rara juga. Nah, itu aja sampai begini nanti Bu Rini bawa tenda nanti ya ke kantor yang Bukan tenda biru kan? Oh, beda lagi. Baik, terima kasih Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, Ibu Sri Wiharini SP untuk waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Tera untuk semuanya. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini Jumat 3 Mei 2024 dengan tema Mekanisme Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Serentak 2024 bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita beserta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Baik Mitra Buana dan demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama live talk show Aspirasi Sukawati bersama Bawaslu Kabupaten Sragen dengan tema Mekanisme Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Serentak 2024. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan kembali